Terima kasih udah klik channel kami. Jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya. Assalamualaikum, halo Ma, apa kabar? Kami mau cerita ya Ma, ini tentang Natali. Bukan istrinya Sule sih. Natali menikah dengan Uco hingga punya 3 anak. Diselingkuhi berkali-kali sama suaminya, tapi dia tetap cinta. Natali menikah dengan Uco ketika umurnya 18 tahun dan si Uco 16 tahun. Kawin muda orang ini rupanya, Mak. Sejak awal kedua orang tua Natali nggak setuju dia menikah dengan Uco karena laki-laki itu dianggap belum cukup dewasa. Selisih 2 tahun lebih muda dari anaknya dan belum punya pekerjaan tetap. Uco hanya kesana kesini, ikut kawan-kawannya, entah kerja apa nggak jelas. Anak kecil masih ya kan, masih suka dolan sana sini. Tapi Natali nggak peduli, dia cinta mati sama Uco itu, dan si Uco pun cinta sama Natali. Mereka yakin kalau menikah atas dasar cinta sama cinta, semua masalah bisa diatasi bersama. Widih, macam kenyang aja makan cinta kalian inilah. Ternyata dugaan orang tua Natali betul, Ma. Perilaku si Uco nggak bagus, nggak beres. Belum 1 tahun usia pernikahan mereka, si Uco udah selingkuh sama perempuan lain dengan seorang gadis di desa sebelah. Gadis itu dan keluarganya percaya kalau si Uco masih lajang. Kecil pula badannya, Ma. Umurnya pun masih 16 tahun, ya kan? Natali yang sedang hamil 4 bulan cukup sedih mendengar kabar perselingkuhan suaminya. Natali mendatangi rumah perempuan itu bersama perwakilan keluarga untuk menjelaskan bahwa si Uco adalah suaminya. Uco udah punya istri. Uco akhirnya pulang dan meninggalkan perempuan itu. Gampang aja dia, Mak. Natali kemudian melahirkan anak pertama. Ketika itu sepeda motor mertuanya yang diambil secara kredit atas nama Uco hilang. Maka dengan alasan mencari sepeda motor yang hilang, Uco minta izin pergi dari rumah. Berbulan-bulan dia pergi, Mak, berbulan-bulan nggak pulang-pulang. Natali nggak bisa berbuat apa-apa. Natali sendirian mengurus bayinya, tapi juga harus kerja untuk membayar biaya persalinan, bayar bidan, harus beli beras dan kebutuhan lainnya. Sementara Uco, suaminya, pergi dari rumah kan. Setelah 4 bulan, Uco nggak kunjung pulang. Tiba-tiba Natali mendapat kabar kalau Uco berada di Pekanbaru di rumah pamannya. Maka bersama bapak dan anaknya yang baru berumur 4 bulan, Natali pergi menyusul ke Pekanbaru. Ternyata kan, Ma, Uco sudah menikah siri dengan seorang perempuan di sana. Tengoklah kurang ajarnya lah si Uco ini. Natali terdiam, tapi dia nggak menunjukkan kemarahan. Dia hanya menyampaikan pesan kepada paman si Uco supaya mengumpulkan semua orang yang telah menikahkan si Uco, termasuk kepala desa. Natali minta agar mereka semua bertanggung jawab mengembalikan Uco kepada istri sahnya dan anaknya. Karena kalau Uco nggak kembali sama dia, Natali akan menuntut semua orang yang telah berani menikahkan si Uco dengan tuduhan pemalsuan identitas bahwa Uco mengaku masih lajang. Malam itu juga Natali pulang tanpa Uco. Uco akhirnya pulang bersama seorang kawannya. Uco minta maaf sama Natali dan bilang dia masih mencintai Natali. Tentu saja Natali memaafkan dan menerima dengan bahagia karena dia memang mencintai Uco setulus hatinya. Cinta mati dia, Mak. Baru 2 hari di rumah, Uco kemudian ditangkap polisi dengan tuduhan menyembunyikan perampok. Serem ini. Rupanya kan, Mak, ketika
Si Ucok tadi pulang dari Pekanbaru, kan dia bawa kawan. Nah, di perjalanan kawannya itu ngerampok seorang perempuan. Alasannya nggak punya duit, dan duit hasil rampokan mau dipakai untuk ongkos pulang ke Pekanbaru nanti. Nggak main-main, Mak. Ucok harus menjalani vonis dengan hukuman 2 tahun penjara. Setelah hukuman dijalani oleh si Ucok selama 1,5 tahun, Ucok minta Natali mengurus tahanan luar dan minta dibelikan sepeda motor. Alasannya dia harus kerja kalau udah keluar dari penjara nanti. Demi cintanya kepada si Ucok, Natali mengurus semuanya, Mak. Dia menjadi penjamin dan Ucok pun menjalani tahanan luar. Jadi kalau si Ucok nanti melarikan diri, si Natali lah yang masuk penjara, ya kan, Mak? Karena kan dia jadi penjaminnya. Natali membawa pulang sepeda motor baru untuk si Ucok yang dibeli secara kredit. Kredit lagi. Natali yang urus, Natali yang bayar. Orang tua Natali sangat kecewa dan marah pada Natali. Bahkan para tetangga pun heran. Sebegitu cintanya lah Natali ini sama si Ucok hingga rela melakukan apa saja yang diinginkan si Ucok. Dia bapak dari anakku loh, Mak. Aku mencintainya. Begitu kata Natali kepada mamanya. Belum 1 tahun bebas dari penjara, Ucok kembali pada perilaku buruknya. Dia pergi lagi dari rumah membawa motor kreditnya yang belum lunas itu. Pergi berbulan-bulan dia nggak pulang, Mak. Ternyata Ucok kembali berselingkuh dengan gadis muda di kampung yang sama. Aduh, Ucok, macam ganteng kali apa ya si Ucok itu. Natali mencari informasi siapa perempuan yang diselingkuhinya dan akhirnya mendatangi rumah orang tua perempuan itu bersama abangnya. Perempuan itu bernama Ratna. Natali menanyakan tentang hubungan Ratna dengan suaminya. Natali bilang kalau memang orang tua Ratna mengizinkan anaknya menikah dengan Ucok suaminya, oke, Natali akan mengizinkannya dengan satu syarat. Ucok tetap tinggal di rumah Natali dan semua penghasilan kalau Ucok bekerja diserahkan pada Natali. Dia yang ngatur keuangannya. Orang tua Ratna keberatan dengan syarat yang diajukan Natali. Maka Natali meminta orang tua Ratna melarang hubungan perselingkuhan anaknya si Ratna dengan si Ucok suaminya. Lama-lama Natali akhirnya nggak kuat juga, Mak, menghadapi suaminya itu. Nggak kuat juga rupanya dia. Natali akhirnya menggugat cerai si Ucok, namun perceraian hanya dilakukan secara keluarga. Itu masalahnya. Belum 1 tahun perceraian mereka, ternyata Natali nggak kuat berpisah dari si Ucok. Nggak kuat dia cerai, Mak. Begitu juga si Ucok. Mereka sering bertemu diam-diam di warung bakso pinggir kampung. Mereka akhirnya rujuk kembali. Bulan ketiga setelah mereka rujuk, Ucok kembali berselingkuh dia, Mak. Ya ampun. Kali ini dia pacaran dengan seorang anak gadis yang mukanya ada tanda gitu loh, Mak. Anak gadis itu bernama Bella. Natali mengetahui dan langsung menanyakan pada Ucok, tapi Ucok mengelak. Ucok bilang, Bella tuh cuman kawan biasa. Tapi setiap kali Ucok pulang ke rumah, Natali melihat leher si Ucok merah-merah bekas kecupan. Ucok bilang, karena digigit semut. Natali sangat marah karena dianggap seperti anak kecil yang gak tahu apa arti tanda merah di leher si Ucok. Kok gak bilang gigit ular aja? Ajab ini 2 orang ini, Mak.
Pertengkaran demi pertengkaran akhirnya terjadi hampir setiap hari. Kali ini orang tua Natalie yang menyarankan agar Natalie bercerai sajalah dari si Ucok itu. Lagi-lagi Natalie menolak. Dia bilang sangat mencintai si Ucok, seburuk apapun kelakuannya. Ucok akhirnya meninggalkan Natalie lagi dan pergi bersama si Bella. Dia tinggal di rumah orang tua Bella tanpa ikatan pernikahan. Suatu hari, ketika Ucok hendak mengirimkan uang untuk anaknya, Bella ternyata keberatan. Bella minta Ucok nggak lagi menafkahi anaknya karena dia sudah hidup bersama Bella. Nggak perlu lagi kirim-kirim uang untuk anaknya, kata si Bella. Entah kenapa kan, Mak, datanglah bagusnya si Ucok. Marah dia nggak boleh kirim uang ke anaknya. Dan akhirnya pergi meninggalkan Bella. Dia pulang ke rumah, menemui anak dan istrinya, menemui Natalie. Tapi karena sudah sering kali Ucok meninggalkan Natalie, orang tua Natalie mengancam kalau Natalie menerima Ucok lagi, dia nggak bakalan diakui sebagai anak. Udah marah kali nih orang tuanya ya kan? Tapi Natalie nggak peduli, dia sangat mencintai si Ucok. Baginya, Ucok adalah cinta matinya. Ucok adalah segala-galanya. Entah terbuat dari apa hati si Natalie itu kan, Mak? Cinta matinya sama si Ucok membuat dia begitu saja memaafkan semua kesalahannya, menerima kekerasan demi kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan psikis, tekanan batin, dan penelantaran ekonomi tidak dinafkahi yang dilakukan Ucok suaminya berkali-kali. Kehidupan rumah tangga yang kacau begitu tetap dijalaninya bersama Ucok hingga melahirkan 3 orang anak. Natalie bekerja keras, Mak, mengurus ladang, jadi buruh harian lepas, berjualan, dan entah apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Karena si Ucok nggak sepenuhnya bertanggung jawab. Nggak, kerjanya selingkuhan terus, main cewek terus, main perempuan terus. Tapi Natalie tetap mencintainya, tetap memaafkan semua kesalahannya. Suatu hari menjelang maghrib, Ucok pamit pada Natalie untuk pergi menghadiri perwiritan malam Jumat di rumah tetangga yang berada di dusun lain desa itu. Hati Natalie tiba-tiba merasa adem, adem, melihat Ucok yang tiba-tiba mau ikut perwiritan. Natalie berharap ini pertanda baik. Ucok mulai berubah menjadi suami yang baik, tinggal di rumah, nggak ngeluyur, ikut perwiritan malam Jumat. Sayangnya kan, Mak, sayangnya malam itu Ucok nggak kunjung pulang dari perwiritan. Hingga tengah malam Natalie menunggu, Ucok nggak juga pulang wirid. Sampai keesokan harinya, Ucok nggak pulang-pulang dari wirid. Itulah perwiritan terlama di kampung Natalie. Karena orang yang ikut wirid nggak pulang-pulang. Ternyata kan, Mak, Ucok sudah pergi ke Pekanbaru bersama perempuan selingkuhannya. Natalie nggak bisa berbuat apa-apa. Dan kali ini Natalie memutuskan tidak akan berbuat apa-apa. Biarlah, cinta memang tak harus memiliki, kata Natalie pasrah. Lama. 17 tahun sudah berlalu. Natalie mendengar kabar bahwa Ucok dan perempuan selingkuhannya sudah punya 2 anak di Pekanbaru sana. Natalie membiarkannya. Dalam hatinya berkata, kalau jodoh tak akan kemana, cinta memang harus berkorban.
Kok bisa ya, atas nama cinta, bisa segitunya si Natali berkorban, bisa segitunya menerima Uco, memaafkan semua kesalahannya. Bagaimana pendapat Anda, Mak? Terima kasih udah nonton. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya biar dapat update dari kami.